Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Aprilia Setiawati, NPM 1950234. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai teori perilaku produsen, yaitu fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Nah, jadi dalam analisis ini dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Nah, masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu, atau disebut dengan least cost combination. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu pemahaman beberapa konsep. Yang pertama yaitu isokuan atau isoproduk atau kurva produk sama. Yang kedua, daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Yang ketiga yaitu isocost atau price line atau garis harga. Nah, yang pertama yaitu isokuan atau isoproduk atau kurva produk sama. Isokuan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Bisa dilihat ya contoh dari tabel 5.3 disajikan contoh kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output Y dan 150 unit output Y. Nah, dari tabel di atas dapat digambarkan dua isokuan untuk dua output, yaitu untuk 100 unit dan 150 unit. Nah, kemudian isokuan juga mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan independent curves. Yang pertama, cembung ke arah origin. Yang kedua, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa dilihat dari grafiknya ya. Garisnya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian, curve yang terletak lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Sini bisa dilihat kurva yang berada di kanan atas itu tingkat outputnya 150, sedangkan yang berada di bawah itu tingkat outputnya 100. Nah, isokuan juga bisa didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya, kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 tambah 4X2. Nah, dari fungsi ini kita ingin mendapatkan isokuan untuk output Y sama dengan 100 unit. Nah, fungsi tersebut menjadi 100 sama dengan 2X1 tambah 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2, yaitu menjadi 2X1 sama dengan 100 min 4X2. Kemudian X1 sama dengan 50 min 2X2. Nah, dari persamaan ini bisa diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 seperti pada tabel ini. X1-nya itu ada 48, 46, 44, dan seterusnya. Untuk X2-nya itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, data pada tabel ini dapat digambarkan ke dalam kurva isokuannya. Dengan cara yang sama, dapat dibuat isokuan untuk Y sama dengan 150, 200, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Nah, tadi kan telah dikemukakannya bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Nah, kemampuan
substitusi itu disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Nah, daya substitusi marginal dari X1 dan untuk X2 atau MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Nah, berikut ini diberikan contoh mencari MRTS X1 X2 dari data yang telah ditabulasi. Dalam hal ini diambil dari tabel 5.3 yang tadi. Nah, tabel ini tuh merupakan tabel 5.5 MRTS X1 X2 dari tabel 5.3 untuk output 150. Kemudian MRTS X1 X2 dapat dicari juga dari fungsi produksi. Misalnya dipunyai fungsi produksi Y sama dengan F dalam kurung X1 X2, maka kita dapat menemukan MRTS X1 X2 sebagai berikut. Y sama dengan F dalam kurung X1 X2 itu turunan parsial Y sama dengan turunan parsial Y per turunan parsial X1 kali turunan parsial X1 ditambah turunan parsial Y per turunan parsial X2 dikali turunan parsial X2 sama dengan 0. Nah, menjadi turunan parsial Y per turunan parsial X1 kali turunan parsial X1 sama dengan min turunan parsial Y per turunan parsial X2 dikali turunan parsial X2. Kemudian menjadi PM X1 turunan parsial X1 sama dengan min PM X1 turunan parsial X1. Selanjutnya PM X1 per PM X2 sama dengan min turunan parsial X2 per turunan parsial X1. Jadi MRTS X1 X2 sama dengan min turunan parsial X2 atau turunan parsial X1 atau min delta X2 per delta X1 atau PM X1 per PM X2. Nah, dapat dikatakan pula bahwa MRTS adalah slope atau sudut kemiringan dari isokuan. Kemudian yaitu yang ketiga ada isokos atau garis harga. Nah, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga atau isokos. Nah, garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misalnya X1 dan X2, yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misalnya M. Nah, untuk membuat garis harga ini diperlukan data yang pertama yaitu harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan, kemudian sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Nah, jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan harga dapat dicari sebagai berikut. M sama dengan P1 X1 ditambah P2 X2. Nah, menjadi P2 X2 sama dengan M min P1 X1. Menjadi X2 sama dengan M per P2 min P1 per P2 dikali X1. Nah, persamaan ini tuh merupakan persamaan garis harga. Nah, persamaan garis harga ini dapat digambarkan di gambar ini ya, di grafik. Kemudian di sini ada kombinasi dua input dengan biaya terendah atau least cost combination. Persoalan least cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produksi tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Jadi, selama delta X2
kali P2 itu lebih besar dari delta X1 kali P1, maka penggantian delta X2 oleh delta X1 masih menguntungkan. Biaya sudah mencapai minimum apabila delta X2 kali P2 sama dengan delta X1 kali P1, atau delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2, atau MRTS X1 X2 nya itu sama dengan P1 per P2. Nah, dengan demikian, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama, isokuan untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui. Syarat itu merupakan syarat keharusan. Yang kedua, daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2. Itu merupakan syarat kecukupan. Atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per PM X2 sama dengan P1 per P2, atau PM X1 per P1 sama dengan PM X2 per P2. Jika diambil contoh kasus, pada tabel 5.5 dan jika harganya X1 sama dengan EP200, X2 itu 1000 per unit. Maka list combination adalah pada penggunaan X1 antara 50 dan 60 dan X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini, P1 per P2 yaitu 200 per 1000 sama dengan delta X2 per delta X1 yaitu 0,2. Pada kondisi demikian, perusahaan akan menghasilkan keuntungan maksimum. Dalil list cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan. Hubungannya yaitu pada list cost combination delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2, bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan delta Y per delta Y, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Nah, jadi delta Y per delta Y dikali delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2, atau delta Y per delta X1 dikali delta X2 per delta Y sama dengan P1 per P2, atau juga PM X1 per PM X2 sama dengan P1 per P2, atau PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2. Nah, persamaan ini merupakan persamaan dari list cost combination. Seperti telah dijelaskan bahwa dalil produksi optimum atau dikenal dengan dalil keuntungan itu yaitu PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2 sama dengan titik-titik PMXN per PN sama dengan 1 per PY. Dengan demikian, dalil list cost combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan. Nah, persoalan list cost combination juga dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat dari gambar 5.6. Nah, titik singgung P antara isokos dan isokuan merupakan titik kombinasi optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga-harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan list combination dapat diselesaikan secara matematis. Misalnya, diketahui fungsi produksinya Y sama dengan X1 pangkat 2 kali X2 pangkat 3. Dan harga satuannya X1 sama dengan 5.000 dan harga satuan X2 yaitu 3.000. Tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier.
sehingga bentuk fungsi tujuan atau objective function menjadi sebagai berikut, yaitu min E sama dengan P1 X1 tambah P2 X2 min lambda dikali dalam kurung X1 pangkat 2 X2 pangkat 3 min 100. Min E sama dengan 5000 X1 ditambah 3000 X2 min lambda dalam kurung X1 X pangkat 2 dan X2 pangkat 3 min 100. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya penyelesaiannya. Ada persamaan 1, 2, 3. Hasilnya jadi dengan kombinasi X1 sama dengan 1,45 dan X2 sama dengan 3,625. Biaya produksi dapat diminimumkan untuk memproduksi 100 satuan produk. Biaya produksi tersebut adalah 5.000 dikali 1,45 ditambah 3.000 dikali 3,625 sama dengan 18.125. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.